Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini. Buka hati kami supaya kami boleh diisi kembali oleh firman-Mu. Jadikan kami pendengar yang baik dan juga pelaku yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah mati menebus dosa kita. Dan hari ini kita boleh mengingat Dia telah bangkit dan hari ini Dia naik ke surga. Nah, waktu Yesus mau naik ke surga, Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini. Dalam Matius 28, Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian. Matius 28 ayat 16 sampai 20, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada 3 perintah yang harus kita kerjakan di dalam menanggapi perintah Yesus. Yang pertama, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Bapak Ibu, Tuhan tidak menyuruh kita menjadikan orang jadi Kristen, tapi Tuhan menyuruh kita menjadikan semua orang itu menjadi murid. Nah, otomatis kalau sudah jadi murid Kristus, pasti dia akan menjadi Kristen. Kenapa? Kristus artinya Kristen artinya Kristus, Kristus kecil. Jadi hari ini kita harus perhatikan, kita harus memuridkan. Makanya di gereja kita, di gereja Sungai Yordan yang ada di Depok, kita mulai memberikan tugas, memberikan PR kepada jemaat. Untuk apa? Untuk masing-masing mulai menggali firman Tuhan, merenungkannya, dan mulai sharekan firman Tuhan. Sebagai guru, saya akan terus memantau jemaat-jemaat memberikan firman Tuhan. Ini satu pemuritan yang bagus untuk kita teruskan dalam kehidupan kita. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kalau semua orang percaya menjadi murid, saya yakin dan percaya semua pasti berhasil. Yang kedua, setelah jadi murid, dikatakan dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, setelah menjadi murid, mereka akan dimeteraikan dengan sakramen baptisan. Karena itu, setiap anak-anak Tuhan yang belum memberi diri dibaptis, inilah waktunya untuk dibaptis. Sehingga apa? Baptisan adalah gambaran di mana kita dimasukkan dalam air, kemudian diangkat kembali. Itu adalah gambaran di mana Kristus mati 3 hari dalam kuburan, kemudian hari ketiga dia bangkit kembali. Di dalam baptisan air menggambarkan kebangkitan kembali, menjadi lahir baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Semua masa lalu, semua dosa kutuk masa lalu dibasuh, disucikan dengan sakramen kuasa baptisan. Karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah waktunya untuk jemaat mulai bersungguh-sungguh setelah dimuridkan, ambil sakramen baptisan. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setelah dibaptis, maka akan masuk ke proses yang namanya pengajaran. Mulai diajar, setelah lahir baru, mulai diajar, didewasakan untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Menjadi pengikut yang tidak gampang goyah, yang tidak gampang goncang. Dapat masalah, tidak tinggalkan Tuhan. Dapat masalah, tidak marah-marah. Dapat masalah, tidak ngambek. Dapat masalah, tidak kecewa.
Tetapi waktu menghadapi masalah, terus datang kepada Tuhan sebagai Tuhan, sebagai penolong yang luar biasa. Waktu Yesus naik ke surga, Dia mengutus seorang penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Waktu kita ada masalah, pergumulan, masalah, persoalan, Roh Kudus akan menolong kita. Nah, hari ini mari kita terus mau belajar dan belajar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat tetap kuat, tetap semangat, tetap belajar setia membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan jadilah berkat. Shalom, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat kami. Tuhan mau untuk kami pergi menjadikan keluarga kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang dekat kami menjadi murid Tuhan. Menjadikan semua jemaat murid Tuhan. Biarlah mereka yang belum mengambil sakramen baptisan, mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis, menguburkan segala masa lalu mereka. Dan biarlah juga mereka terus setelah dibaptis, mereka terus masuk dalam pelajaran, pengajaran firman Tuhan. Mereka mulai menggali, mereka mulai belajar dan men-sharekan firman Tuhan, sehingga mereka boleh hidup di dalam firman. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin.